Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua yang ada di sana, kali ini Youth Dance Sport Channel berada di Jawa Barat, di Kota Bandung. Kita semua datang di sini difasilitasi oleh Bapak Robin Tanu Dibrata, seorang tujajar internasional, seorang teacher, seorang dancer. Beliau yang memfasilitasi kita bisa sampai ke Jawa Barat ini. Kemudian kita juga di backup oleh INSAGA, Indonesian School of Art Yogyakarta. Kemudian juga dengan Mogang dan Jeding Production, dan Om Deddy pun saat ini masih ditemani oleh Azza Foto walaupun dalam bentuk banner, karena anaknya Om Deddy di Yogyakarta masih menyelesaikan beberapa filmnya. Kali ini Om Deddy kedatangan tamu, seorang maestro dansa Indonesia. Yang pertama kali dansa di Indonesia, beliau sebagai cikal bakal dansa di Indonesia menjadi besar, dan beliau tidak tanggung-tanggung berangkat ke mancanegara untuk mencari ilmu yang berbobot, yang berkualitas, tentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita akan sapa tamu kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Cip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om Cip ya? Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman, adik-adik semua itu dansa di Indonesia, biar tahu ya bahwa siapa sih tokoh dansa di Indonesia. Alhamdulillah saksi sejarah masih ada. Beliau akan memaparkan awal mulanya beliau dansa dari rock and roll sampai ke tendance Latin dan standar. Om Cip, mohon diceritakan kepada tamu-tamu Om Deddy yang ada di sana, bagaimana proses Om Cip kemudian bisa menekuni awal belajar dance sport Latin maupun standar, Om Cip. Baik, saya itu bisa dansa dan harus dansa karena bakat ya, bakat karena butuh gitu. Oh, karena butuh. Jadi menekuni dansa. Ceritanya begini, pada tahun 61 itu ayah saya meninggal dunia bulan Januari. Dan kebetulan di depan rumah saya itu ada sekolah dansa. Yang punya itu saya. Jadi istrinya itu adik ibu saya. Nah, karena melihat saya barangkali waktu saya SMP kelas 2, lihat saya waktu itu barangkali suka bergerak mungkin ya, karena saya pada waktu lagi orang belajar dansa, saya suka ngintip itu di gordeng di jendela. Oh, dansa itu begitu. Saya suka ikutin, dan akhirnya kelihatan sama tante saya. Rupanya ini bisa dansa gitu. Jadi dia tanya, udahlah, kamu belajar aja dansa katanya gitu. Tapi dengan catatan kalau sudah bisa, kamu harus ngajar di sini. Itu tahun 61 saya ngajar di sana, belajar dulu dansa. Saya ke UACAI di Jakarta, di Senen ya, daerah Senen, Tanah Tinggi. Nah, saya belajar di sana kira-kira 1 bulan lah. Belajar itu kadang-kadang dari UACAI juga datang ke Bandung. Saya bisa dansa dan harus ngajar di sana gitu. Di sana saya sampai tahun 64, ya saya dansa. Dansanya cacak, come to me, siapnya juga bugi-bugi, ya rock and roll yang ada aturannya, ngarang sendiri, kakak saya yang ngajar, yang ngarang dengan saya kadang-kadang. Nah, itu sampai tahun 65 dansa sama sekali nggak ada. Akhirnya bubar sekolah dansa ini. Dan pada tahun 68, saya datang lagi ke Bandung. Saya buat lagi sekolah. Saya belajar ngajar juga di dia. Diambil lagi untuk jadi asisten di dia. Akhirnya saya pada tahun 70, saya ada kelas dengan saya. Terus akhirnya saya buka sekolah dansa sendiri. Terus dengan catatan, buka dansa sendiri juga dengan catatan waktu itu saya nggak punya uang kontrak, saya kerjasama dengan yang punya tempat. Jadi saya ngajar waktu itu ingat 600 perak itu dipotong 25% sama punya tempat, saya 70% saya. Di Jalan Pajajaran dulu. Tahun 72 saya pindah ke Ciamplas.
Nah ini saya dicamplas 72 sampai 85 saya dicamplas. Pada tahun 74 saya ketemu dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. 73 sudah 74 lah ketemunya. Dan saya mulai berpasangan dengan dia, dengan istri saya Hermin. Dan pada waktu tahun 75 ada juara Asia Tenggara datang ke Bandung. Nah, dia itu show Kif Bar. Kif Bar itu satu nightclub di Jalan Asia Afrika yang kebetulan yang punya itu murid saya. Namanya Kode ya. Nah, Pak Cipto katanya, tuh ada juara Asia Tenggara katanya datang ke Bandung katanya, coba lihat show-nya. Saya kaget. Gimana tuh ya? Juara Asia Tenggara itu kayak apa gitu? Dan dia salah satu finalis juga Asia Pasifik. Saya lihat dari Thailand, siangnya dia belum show, malam baru show. Siangnya itu ada semacam di screening dulu ya, sama kejaksaan polisi itu. Dasarnya di mana ya imigrasi. Saya lihat tuh, kok beda dengan saya dan saya. Kok cacanya begitu? Langsung setelah dia selesai, saya langsung ngomong gini. Saya langsung ke orang Thailand. Saya mau belajar sama ada berapa 1 jam? Waktu itu 1 jam 10.000. Tahun berapa tuh? Tahun 75. Tahun 75 dan pada waktu itu saya ngajar 1.000. 1 jam. Saya nggak belajar waktu 10.000. Saya langsung drop untuk 20 jam. Karena dia belajar 1 minggu di sini kan. Saya tuh hari belajar 2 jam sampai 3 jam. Kok dirubah dansa saya? Gitu. Yang tadinya dengan bangga aku ini guru dansa begitu, rasanya jadi kecil. Kok nggak ada apa-apanya saya ini gitu. Nah, cacanya dirubah ya udah beatnya salah, dansanya kamtu yang ada aturannya. Nah, akhirnya baru itu tahun 75 itu dirubahlah dansa saya sama dia itu hanya belajar 3 aja saya, rumba, caca, jive. Akhirnya dia habis kontrak di Bandung kembali ke Jakarta. Saya kan latihan terus dengan istri saya nih. Saya latihan kok enak ya dansanya gitu, beatnya enak gitu. Yang dulunya rumba itu saya ke rumba. Nah sekarang jadi klub rumba kan. Yang caca tadinya caca kampung sekarang second beat. Kok dia itu enak, pukulannya enak masuk gitu. Nah pada waktu tahun 76 setelah itu saya cari dia lagi, guru saya cari. Ini dari Thailand namanya Caruntang Panik. Pandarnya Sirirat namanya ya. Saya datang ke Jakarta, saya kejar dia. Dia tuh yang punya kosnya, loh udah ke Surabaya katanya gitu. Dia udah show di Surabaya di Blue 16 katanya. Di mana hotelnya? Terus hotelnya ini. Saya pada waktu itu nggak punya duit. Tapi saya pengen belajar. Tapi saya punya mobil. Nah, saya punya mobil Corona tahun 73. Lalu saya beli 2.300.000. Saya gadekan sama yang toko buku Bandung, Koeng. Saya gadekan 1 juta saya gadekan. Saya berangkat bukan istri ya. Saya berangkat ke Jakarta, ke Surabaya waktu itu. Dan kebetulan ini pasangan guru saya itu bukan suami istri. Jadi di sana di Surabaya ini dia punya kamar, si Carun punya, Sirirat juga punya kamar. Jadi saya itu satu kamar dengan Carun, Hermin satu kamar dengan Sirirat. Kaget deh, kok kamu datang saya pengen belajar lagi gitu. Saya belajar 1 bulan di sana, itu di kamar. Jadi kalau satu serinya itu ya Samba misalnya atau Caca itu tarik dulu si Dipanya tarik lagi, nah baru lagi tarik lagi. Nah, dan saya waktu itu juga bingung masalah musik ya. Musik saya kan nggak bawa musik, tapi saya bawa tip. Akhirnya saya beli tip recorder bekas Pasar Turi. Ya di bekas. Nah pakai itu. Karena pada waktu itu berjalan ini sudah hampir 28 hari ya, 1 bulan, saya sudah menguasai 5 dansa. Itu tahun 75 akhir 76. Nah pada waktu itu guru saya ngomong gini, ini ada kejuaraan Indonesia nih katanya nih di Jakarta tahun 76 itu. Ikutlah kamu. Gitu. Misalnya. Kamu mampu? Dia bilang, saya jamin mampu kamu. Bahkan baju pun saya punya, baju untuk istri saya nggak punya. Dia, yang partnernya ini yang Sirirat ini, nih pakai aja baju saya. Waktu dikasih malah bajunya merah warnanya. Nah saya berlatih pulang ke Bandung, itu uang itu habis semua loh. Jadi yang terakhir itu guru saya, kamu punya uang berapa? Sehingga uang tinggal sekian uang saya. Ya inilah buat kamu, ini untuk ongkos pulang. Nah ini katanya buat saya, ya oke lah. Berangkat saya pulang ke Bandung. Akhirnya mobil itu nggak ketebus. Saya jual. Oh ini saya jual tuh mobil saya. Nah, setelah mobil saya jual, terus saya berlatih terus. Nah, sampailah ke titik di mana ada kejuaraan Indonesia ya.
Pada waktu itu peserta ada sekitar 17 orang, 17 pasang ya. Surabaya ada, Medan ada, Jakarta yang banyak, Semarang juga banyak, Jogja Pak Yudnya itu. Setelah itu saya bertanding, kok lain dansa saya dengan yang lain gitu ya, gitu, kok lain gitu. Justru yang lain takut lihat saya, kok dansanya begitu katanya gitu. Akhirnya saya menang jadi juara 1 tahun 76 dengan Hermin. 76 saya juara 1. Dengan kelasnya kelas profesional ya, profesional Latin Amerika, profesional tahun 76 saya juara 1. Nah setelah itu baru mulai ada tarikan show ya, untuk show ya di Semarang di mana. Mulai ada nama lah. Akhirnya tahun 77 kembali lagi bertanding lagi. Bahkan waktu ada yang nama Anton Lim. Oh, Anton Lim. Juara 75 itu, juara 75 ya, Surabaya. Surabaya. Nah, itu Anton Lim dengan Liz, itu istrinya. Dia itu nantang ke saya. Oh. Pada waktu 76 itu. Nanti kita ketemu tahun 77 ya, tapi kita pakai taruhan. Berapa taruhannya? 1 juta. Oke, saya ada murid saya berapa orang? Ya oke, saya dukung. Nanti untuk 77 kan. Saya latihan terus. Begitu kok saya kayak tantang gitu. Wah, latihannya dana-dana lah. 1 hari bisa 3 jam, 4 jam latihan. 77 datang 77. Itu di Copacabana. Copacabana di Jakarta. Yang pertama 76 jurinya Byron Charlton. Juara ballroom dunia. Nah, tahun 77 jurinya Alan Fraser. Oh, Alan Fraser. Juara dunia Latin. Nah, bertanding saya di sana. Saya juara ke-1. Anton Lim juara kedua. Taruhan ya, kita yang menang. Wah, makan-makan lagi. Nah, pada waktu itu Pak Ali Sadikin, Gubernur DKI itu lihat pertandingan. Dia ngomong sama Wim Tomoso, Pak Wim Tomoso ketua ICBD ya. Ketua Dansa Indonesia dia waktu itu dari mana? Itu dari Bandung. Udah beneran kan gitu. Suruh berangkat ke mewakili Indonesia ke kejuaraan dunia di Jepang tahun 77. Saya kaget dipanggil sama Pak Ali Sadikin. Kamu dari mana? Dari Bandung. Nah, udah gini aja katanya. Coba kamu berangkat ke. Saya duit dari mana Pak? Saya harus punya duit. Nanti kita cariin lah. Kamu nanti saya kasih Wim coba urus ini bisa show di mana di hotel ke di Big Night Club di Jakarta. Yang perlu 1 hari boleh 3-4 show lah katanya. Sekuatnya saya gitu. Baik katanya. Akhirnya saya ribut di sana untuk host ke Jepang. Pada waktu itu ketua BABD di Bandung ya, Pak Yitno, Kolonel Suyitno itu juga ngajak saya ke wali kota Bandung, Pak Husain Awang Saatmaja. Saya bawa ke kantor wali kota dengan Hermin. Spesial pun nggak dikasih saya. Spesial pun nggak dikasih saya. Jadi terpaksa saya kerja. Ya, nah show satu malam itu bisa 3 show, 4 show ngacak. Sampai akhirnya saya bisa berangkat ke Jepang. Nah itu bertanding di Budokan Hall Tokyo ya, kejuaraan dunia itu. Diikuti oleh 45 negara. Nah, saya bicara di Jepang. Masuk ke Jepang dengan Peter Saludin, dengan Frida. Peter. Dengan Om Andre Chandra dari Surabaya. Saya berangkat ke sana. Jangankan kena ini begitu masuk itu ke sana, langsung saya dikasih. Nah ini dari Indonesia, kamu ini latihan dengan 5 negara sini, Swedia, Denmark, Austria, Jerman ini. Australia. Dari sini kira-kira 4 stasiun. Kamu turun di 5 stasiun, oke turun, kasih tempat. Ada tempatnya. Itu jangan bertanding, saya siangnya aja waktu lu kan, udah waktu latihan nih. Mau pulang tuh saya. Pengen jadi semut. Dan saya itu nggak ada artinya. Jauh sekali ya, jauh sekali kemampuan. Kok jauh sekali gitu ya. Nah akhirnya ada juara dunia ketiga, Weissenberg dari Jerman. Dia coba kamu dansa kan. Dengan terpaksa saya dansa. Dia bilang dia kelasnya, kamu bakatnya bagus, gurunya dari Thailand sebenarnya. Kalau kamu pengen bagus, pengen maju, pengen sama standar gitu, kamu belajar ke London gitu. Nah itu belajar kamu ke London gitu. Nah pulang dari sana, pulang dari Jepang dengan perasaan yang itu saya itu nggak ada artinya 2 tahun 2 kali juara Indonesia nggak ada artinya. Saya pulang ke Indonesia, saya ngumpulin duit, pengen bagaimana saya juga pengen ke London lah. Sampai kepada titik tertentu, saya ngadain pertandingan di Bandung, hasilnya kurang, akhirnya ya saya jual
rumah saya, tanah saya, mobil saya, perhiasan saya jual semua. Akhirnya saya berangkat ke London tahun 78. Nah, 78 itu ada pertandingan, saya masih juara itu. Tapi saya udah kawin dengan istri. Nah, akhirnya saya berangkat ke London tahun 78 sampai 79. Saya 11 bulan di sana. Nah, yang saya dapatkan dari sana ini ada satu sponsor saya, namanya Pak Antonius. Pak Antonius dari Bu Anton dari Jakarta. Pak Cipto, jangan pulang sebelum Pak Cipto bawa diploma. Nah, saya bawa diploma itu ballroom Latin. Ballroomnya waktu itu tahun 79 itu associate dengan member Latin kalau sekarang. Juga Latinnya sama, associate dengan member dengan Latin. Jadi yang pertama saya belajar itu ujian tuh ballroom dulu, bukan Latin dulu malah. Bukan, ballroom dulu saya di sana gitu. Nah, tapi gini, paginya saya belajar di studio Alex Moore Studio ya, waktu itu Alex Moore masih ada. Dia presiden dansa seluruh dunia tuh, masih ada. Saya sering komunikasi dengan beliau. Nah, pada waktu itu sore saya itu belajar kalau pagi ini saya belajar itu how to teach. Bagaimana cara ngajar dansa ya. Berat badan dia mana, heel-nya, footworknya harus gimana, segala lupa dulu. Cara sway-nya gimana, one-off-nya gimana, alignment-nya gimana. Nah, sorenya atau malamnya saya belajar how to dance. Saya belajar soal juara dunia. Pada waktu 78 saya belajar sama Dean Harman, runner up. Dia juara dunia kedua runner up. Nah, dia partnernya Peter Maxwell. Tapi Peter Maxwell nggak ada waktu, saya ngajar sama partnernya. Terus sama Michael Silanus, sama Lorna Lee. Itu dia juara dunia tahun 75. Latin. Jadi alhamdulillah saya belajar itu ya sama yang kalau nggak champion saya mau belajar. Saya pengen jangan buang-buang waktu lah. Karena kalau belajar dansa dengan dansa salah, ya sebenarnya salah dansanya, sempurna dia salah. Nah, Latinnya ballroomnya saya belajar sama di Alex Moore itu ada namanya Peggy Farley, ada namanya John Reed, ada namanya juga Peter Sonny Binick. Di Hammersmith Palace itu saya belajar slow folk, belajar terus dari dia. Pulanglah saya ke Indonesia dengan jadi Tarzan. Nggak punya duit. Jadi sampai di London saya telepon tuh Korekol karena saya nggak punya duit. Korekol sama murid saya, tolong dijemput saya di bandara di Kemayoran karena duit untuk saya yang punya. Andai kata pada waktu kalau ada delay di Singapura, ya nggak bisa makannya nggak bisa. Akhirnya saya nyampe ke Bandung, saya latihan, udah ballroom Latin, tenden saya mulai tenden 5 dansa mulai dilatih. Show sana sini. Nah, pada waktu tahun 79 rasanya, 80 lah, Lorraine Organ datang ke saya. Lore. Nah, Pak Cipto mau dikontrak sama saya nggak? Kontrak gimana? Pokoknya saya kontrak Anda selama 2 tahun, tidak boleh hamil, istri tidak boleh hamil, terus juga kalau show itu harus pakai, kalau show dengan Lore ya, harus pakai baju Lore Organ. Supaya saya dibeliin aja nggak masalah saya bilang. Kenapa tidak? Oke, saya mau berangkat ke London lagi sebenarnya. Nah, kebetulan tahun 81 itu ada kejuaraan dunia di London. Nah, saya berangkat ke London, tapi dibiayai. Karena dulu nggak ada tuh uang negara, kita pakai uang sendiri loh. Berangkat ke Jepang, saya berangkat ke London itu pakai uang sendiri, nggak ada biaya dari negara spesial pun nggak ada, gitu. Nah, begitu juga kejuaraan Indonesia kan nggak ada, Jabar nggak ada, Jabar sekian poninya nggak ada waktu itu, sure, murni mandiri lah. Nah, saya berangkat ke sana itu saya dikasih 8 juta waktu itu ya, oleh Lore Organ. Tapi pulang harus beberapa baju Lorenya pakai lah, pasang. Hanya 4 bulan saya di London. Hanya 4 bulan. Saya belajar sama Alan Fraser. Oh, langsung. Alan Fraser. Terus ballroomnya sama apa lagi namanya? Ballroom Latin lah. Frank Venable itu finalis dunia. Frank Venable. Terus dia belajar sama Michael Barr, juara dua dunia. Sama istrinya Vicky Barr malah belajar sama dia. Karena dia jauhnya di Twister. Nah, pulang ke Indonesia tahun 81. Diploma saya fellow di tingkat fellow di Latin. Nah, standar saya ngambil. Hanya saya jadi member aja. Standar saya. Jadi saya hanya ngambil karena nggak ada waktunya. Kalau fellow kan 2 buku.
atau 2 buku. Nah itulah saya datang ke ini, terus saya kontrak dengan Lore itu, saya show di beberapa kota, seperti di 28 kota, terus di luar negeri di Kuala Lumpur, Penang, Singapura, Kuching, ya setiap negara 28 kota waktu itu saya. Itu ceritanya perjalanan karir saya dansa gitu. Nah, akhirnya pada waktu tahun 81 itu ya sebelum ke London saya berangkat itu kejuaraan Taiwan terbuka. Taiwan Open itu saya jadi juara ketiga. Sebelum berangkat ke London, zaman saya jadi kejuaraan di London saya berangkat di Taiwan dulu, baru berangkat ke London. Itu dari saya berangkatnya dari Hong Kong. Di Hong Kong langsung ke London. Nah itu yang kesininya saya tahun 92 saya ikut kejuaraan Asia Pasifik di Perth, Australia. Berangkat ke sana, sudah belajar di sana hanya sebulan lah, sama Grand Tierney ya, sama Marita, datin saya sama Marita di Robah di Australia. Nah kesininya tahun ini sudah saya show kemana-mana ya, karena hanya dari uang show itu yang uangnya besar. Kalau dari ngajar kan, misalnya malam show saya di Medan ya, malamnya show misalnya seminggu, siang itu ngajar saya, ngajar peserta di Medan, penggemar dansa di Medan. Begitu juga kalau di Jakarta, di Surabaya juga sama lah. Jadi yang malamnya itu saya show, siangnya itu saya ngajar. Nah, di sana pemasukan uangnya akhirnya saya bisa kembali lagi beli mobil lah, Kembali lagi. ya sedikit. Nah, pada waktu tahun 2001, jadi waktu itu gini, yang punya ijazah fellow hanya 3 orang, Mrs. Chen, saya dan Hermin. Di Indonesia tuh ya? Di Asia hanya 6. Oh Asia. 3 Jepang, Kojima dan lain-lain gitu. Hanya 6 orang yang punya fellow di Asia. Korea belum ada, Singapura aja nggak ada, Malaysia apalagi. Jauh ketinggalan Malaysia. Saya show di Singapura waktu itu tahun 81. Iya tahun 81 show di Singapura. Malah anaknya Stephen Koch, siapa? Dennis. Itu belajar sama saya. Ngambil sama saya dulu dia ngambil. Saya itu saya Suantai belum dansa dia waktu dengan pacarnya Dennis. Nah, akhirnya kesini pada tahun 2001 ini cerita. 2001 itu dari panitia Olimpiade Jepang yang ngirim surat ke KONI. Pada itu KONI-nya Pak Wismawe ada undangan. Bagian prestasinya kalau nggak salah Mayor Jenderal Rodel Faro. Oh, Faro. Nah, Pak Faro. Pada waktu 2002 itu ada undangan dari Rodel Faro. Semua guru dansa dikumpulkan dari Surabaya, dari mana dikumpulkan di Jakarta. Nah, bentuk namanya akhirnya terbentuk IODI, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia. Itu. Yang jadi ketua pertama itu Pak Damsik, HM Damsik. HM Damsik. Ya, nah, waktu itu Jawa Barat belum ada, hanya itu aja. Akhirnya Jogja dulu mungkin. Ya. Yang pertama ya, Jogja. Terus Semarang. Terus Jakarta. Terus Bandung. Nah, itu baru terbuat di dan berjalan hanya sampai 2006 kan? Ya. Tahun 2006. 2006 Kongres IODI Pak Damsik kalah sama Pak Datuk Hakim. Nah, Datuk Hakim akhirnya jadi ketua IODI dari 2006 hanya berapa bulan, 6 bulan beliau meninggal. Akhirnya kita berembuk lah ingin kalau bisa istrinya yang jadi ketua yaitu Ibu Ibu Yusril Hakim. Itu yang akhirnya jadi. Nah, waktu ada undangan ke Indonesia ya, ke IDS Indonesia untuk mengikuti kongres di Moskow. Rusia. Nah, yang berangkat Bunda. Nah, Bunda balik lagi. Sekian bulan lagi ada saya waktu itu Bimpres ya, saya diangkat di Bimpres Bina Prestasi seluruh Indonesia. Saya 3 kali menyelenggarakan itu kan penataran. 1 kali, 2 kali, ketiga kali kan. 3 kali diikuti oleh 24 orang, tapi hanya 17 orang ya yang ngambil diploma susit ya. Ceritanya gitu. Nah, sampai akhirnya kepengurusan Bunda tahun 2008
berakhir kan? 2010 berakhir, nah diganti sama John Mandagi. Oh, Pak John Mandagi. Nah, itulah perkembangan dansa. Jadi yang kalau tadi ada yang paling berjasa sih Rodolfo Faro ya. Rodolfo Faro yang paling berjasa ya. Itu yang mengumpulkan guru dansa kan Rodolfo Faro. Ya. Nah, adapun kami di sini melanjutkan. Nah, akhirnya ini kenapa bisa masuk ke KONI? Nah, pada waktu setelah dipegang kunci bahwa IOD diakui oleh IOC, IOC International Olympic Game, akhirnya saya berangkat dengan Pak Agung. Nah, Pak Agung itu kawan saya sekolah SMA. Gumelar. Gumelar, ketua KONI Jabar, atau KONI Pusat. Dan dia, Jip, harusnya 5 kali pertandingan nasional loh, baru kamu bisa diakui loh. Lah, saya bilang, Pak Agung, rasanya berat kalau gitu loh, saya harus dari nol lagi. Ini kan udah kampung ini. Udah, apa yang punya aja? Bunda kita punya. Yang ada acara show, ada apa ya? Itu udah masukin aja. Ini udah ada kegiatan ini. Akhirnya kongres di Bali, akhirnya IOD masuk ke KONI. Itulah ceritanya, sejarahnya. Sejarahnya ya. Kira-kira. Baik, teman-teman, itu semua jadi begitu sulitnya di zaman itu untuk bisa sebagai dancer yang berkualitas, tidak semudah membalikan tepuk tangan. Karena bisa kita lihat, kita dengarkan sendiri bagaimana sulitnya dansa yang benar, dansa yang standar, dansa yang berkualitas. Beliau, Bapak Cipto ini dipegang sendiri oleh guru-guru yang expert, baik Latin maupun standar. Dan beliau pun sudah menyampaikan secara gamblang bagaimana organisasi besar Ikatan Olahraga Dansa Indonesia bisa terbentuk. Beliaulah salah satunya yang membuat IOD bisa terdaftar di organisasi internasional. Tentunya sudah beliau sampaikan bahwa yang paling berjasa adalah Bapak Rudolf Faro, Pak ya. Faro ya. Manado dia. Mayor Jenderal Kopassus ya. Jadi kita tetap tidak bisa melepaskan jasa-jasa beliau ini, karena sekali lagi IOD tanpa beliau yang jelas tidak sebesar sekarang ini. Bagaimana babat alas, kalau umpama sudah jadi itu lebih mudah. Babat alas itu sangat sulit karena alang-alangnya yang begitu tinggi, butuh biaya, butuh dana, dan kita sudah dengarkan sendiri beliau menyampaikan semua secara mandiri. Dan kita juga berterima kasih kepada Bapak almarhum Ali Sadikin, mantan gubernur DKI, yang mendukung Bapak Cipto bisa round the world ya, sampai Eropa, sampai Asia, bahkan sampai saat ini pun beliau masih dalam keadaan sehat. Itulah adik-adik semua yang pedansa-pedansa, adik-adik junior yang kaum milenial. Inilah salah satu saksi sejarah Bapak Cipto Rahmat yang masih hidup. Bapak Cipto Rahmat. Baik Om Cip, coba Om Cip, apa yang harapan Om Cip untuk pedansa-pedansa Indonesia ke depan, agar tentunya kita harapkan dansanya, attitude-nya, akademiknya bisa tetap terjaga. Jadi kita tahu bahwa olahraga ini adalah syarat dengan attitude. Dari itu Om Deddy tidak pernah sedikit pun melupakan ini gurunya Om Deddy sejak awal. Sehingga setelah Pak Yud tentunya ya, setelah mertua saya belajar dengan Pak Yud, kemudian saya dikembangkan oleh Pak Cipto, yang pada akhirnya Pak Cipto juga yang membawa saya bisa berkeliling di Asia Tenggara untuk jadi judge di situ. Itu karena peran beliau yang sangat banyak kepada saya. Mungkin Om Cip bisa disampaikan harapan Om Cip untuk adik-adik pedansa di Indonesia, apa yang harus tetap terjaga. Monggo Om Cip. Saya kira begini ya, kalau dari saya, pedansa itu sebaiknya belajar teknik. Teknik dansa dulu yang benar. Nah, kenapa waktu itu juga saya buat buku. Pada waktu tahun 82 saya buat buku dansa standar dengan bahasa Indonesia, digampangkan. Nah itu
Itu saya buat tuh waktu saya di London sebetulnya, saya tulis-tulis, akhirnya tahun 82 saya terbitkan sendiri pakai biaya sendiri, tahun terbit sendiri, diedarkan saya sendiri gitu. Dan kebetulan saya dicetak hanya 10.000 eksemplar dan diborong sama Lora itu 6.000. Jadi saya hanya jual 4.000. Nah, nanti istri saya yang akan memperlihatkan bukunya gimana cara. Harapan saya begini. Atlet akan terbentuk atlet dansa atau dengan baik ya. Kalau jurinya benar. Ini kembali ke juri. Bagaimana pun bagus kualitasnya itu dansa, tapi kalau jurinya tidak fair dan bisa diatur dengan uang, itu tidak akan jadi apa-apa. Nol itu prestasi. Taruh begini. Misalnya ini kejuaraan nasional Indonesia, jangan jadi juara misalnya si A. Yang kedua si B. Dikirimlah ini. Jangan jauh-jauh lah, jangan ke SEA Games lah. Jauh aja dilempar aja ke Singapura, atau di Thailand atau di Malaysia. Dia tidak akan jadi juara. Karena ini menangnya nggak benar menangnya gitu. Karena menangnya pada dukungan para juri kan, karena jurinya bisa diatur. Gitu. Ini lah. Saya kira kunci itu di samping prestasi si anaknya ini bakatnya bagus dan dansanya bagus ya, talentnya bagus, bakatnya bagus, kemauannya bagus. Juga jurinya juga harus benar. Tetaplah. Sebenarnya sepak bola, bagaimanapun kesuksesan bagus, kalau jurinya wasitnya hancur ya hancur. Betul. Nah itulah pesan saya untuk dansa yang masih muda ini, terus berlatih dengan semangat yang tinggi, dengan pengawasan guru yang baik, dan lihat-lihat, pilih kompetisi yang jurinya fair, itu. Hati-hati, itu aja. Terima kasih. Tuh teman-teman semua, apa yang disampaikan Om Cip itu sangat menggelitik ya. Jadi bahwa jangan sampai adik-adik kita jadi korban, sudah latihan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, pas kompetisi dihandle oleh itu juri-juri yang tidak berkompeten. Nah itu bukan prestasi ya? bukan mengembangkan, malah membinasakan ya. Betul. Malah membinasakan. Jadi kasihan atletnya, kasihan orang tuanya, kasihan coachnya juga. Inilah suatu ungkapan yang sangat jujur ya. Jadi kita harapkan di Indonesia pilihlah adik-adik semua kalau mau kompetisi perlu tahu siapa jurinya. Nah, betul. Siapa jurinya dan dia punya tuh lesson apa. Kalau umpama dia belum punya tuh lesson ya, atau bahkan belum pernah berkompetisi, belum pernah jadi dancer, atau bahkan belum pernah menelurkan murid menjadi kompetitor, ya dipikir 2 kali untuk ikut kompetisi itu. Dan di sini Om Cip sudah membuat buku juga. Bukunya itu saya sudah baca dan sangat bagus sekali. Semoga tuh masih ada. Nanti bisa hubungi Youth Dance Sport Channel kalau menginginkan bukunya. Nanti saya tanyakan sama Pak Cip apakah masih ada buku itu. Yang jelas buku itu sangat jelas sekali bagaimana belajar itu, ada alignment-nya, ada amount of turn-nya, komplit sekali baik Latin maupun standar. Baik Om Cip, sebelum kita akhiri mungkin Om Cip akan memberikan suatu statement, memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada anak-anak ya Om Cip, atau memberikan motivasi kepada anak-anak bangsa agar tetap bersemangat. Monggo Om Cip. Oke. Kepada para pedansa junior ya yang masih muda, teruslah kalian berlatih. Jadi sesuatu prestasi itu dikejar karena latihan. Contoh saja saya dulu memutar istri saya kan bisa 1 putaran ya, jatuh, 2 putaran jatuh, naik terus dalam 3 bulan saya bisa mutarkan 12 putaran. Itu ceritanya gitu. Jadi karena latihan itu begini. Latihan itu ada malasnya, pasti ada malasnya. Saran saya begini, ini cara saya kalau benar. Saya marahin diri saya. Saya lihat kaca, saya ngomong, Cipto, kalau kamu pengen latihan yang saya ngomong diri saya di kaca saya. Sudah, saran dari saya, dan saya harapkan semoga Indonesia bisa ada nama kembali lah di Asia Tenggara tuh, jangan di Asia Tenggara itu. Saya kira cukuplah dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Om Cip. Baik teman-teman semua, kita harapkan Om Cip sebagai orang tua berharap Indonesia punya nama lah di kancah baik Asia maupun Asia Tenggara. Paling tidak ya ada nama lah. Ya. Jadi
jangan katak dalam tempurung. Hebatnya di tempat Indonesia aja, kita harapkan itu bisa di luar. Terima kasih Om Cip atas kehadirannya waktunya ke acara Youth Dance Sport Channel. Om Cip tetap semangat, dan kita sebagai anak muda tetap butuh bimbingan dari Om Cip. Amin. Ya. Salam prestasi. Salam prestasi.